Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 10 September 2024. Seperti biasa, kita menggunakan bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini untuk dijadikan titik permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1-11, kembali Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus soal kepada siapa mereka mencari keadilan. Mereka menyelesaikan perkara-perkara. Mereka seringkali mencari keadilan dan menyelesaikan perkara justru kepada orang-orang yang tidak beriman. Apakah dengan demikian mereka akan mendapatkan keadilan? Maka Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikuduskan, dan orang-orang yang hidup di dalam Roh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19, kita dengarkan bagaimana Yesus sebelum memanggil para murid yang dipilih dan disebut dengan rasul, ia naik ke sebuah bukit berdoa semalam-malaman kepada Allah Bapanya. Ia memanggil para murid yang dipilihnya secara khusus menjadi rasul untuk menyertai dia dan ambil bagian di dalam karya perutusan. Setelah hari siang, Yesus turun dan menunjukkan kuat kuasa Allah, di mana orang-orang sakit sembuh, roh-roh jahat keluar, dan orang yang menjamah dia mendapatkan kesembuhan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita memahami orang-orang Korintus sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal di suatu kota yang majemuk. Orang berbagai daerah datang, berdagang, berkomunikasi. Maka juga tidak mengherankan banyak orang yang tidak mengenal Allah pun bercampur di situ. Dan itu membuat orang-orang Korintus seringkali mencari keadilan pada dunia. Berbeda dengan Yesus yang mencoba melibatkan Bapanya dalam suatu keputusan, yakni memanggil para murid untuk menyertai dia. Orang-orang Korintus masih dalam tataran dunia
mencari keadilan, menyelesaikan persoalan yang ditujukan kepada orang-orang yang nampaknya baik, orang yang hebat, orang yang kelihatannya benar, belum tentu ia beriman kepada Allah. Maka Paulus mengajak agar mereka tidak terkecoh oleh dunia, oleh orang-orang yang nampaknya baik. Mereka diajak untuk mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang mendasarkan hidupnya kepada Allah. Dan boleh dinantikan perkara atau keadilan yang dicari pada orang-orang yang demikian tentu berasal dari Allah. Yesus dalam Injil menunjukkan kepada kita ketika ia akan mengambil keputusan atau tindakan yang amat penting, yakni memilih orang-orang yang akan menyertainya. Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapanya. Harapannya, apa yang dibuatnya, apa yang diputuskannya benar-benar berasal dari Allah. Maka kita juga boleh bertanya, apakah di dalam tindakan kita, hidup kita, dan karya-karya kita, kita melibatkan Allah sebelum mengambil keputusan? Konkretnya, apakah sebelum melakukan pekerjaan, kita bertemu dengan Allah dalam doa-doa kita? Tidak harus panjang, tetapi kita sungguh-sungguh mau melibatkan Allah. Teman-teman Muslim sebelum bekerja mengatakan bismillah, melibatkan Allah, ingin agar pekerjaan dalam nama Tuhan. Sudahkah kita juga melibatkan Allah sebelum kita bekerja? Kita lihat diri kita. Saya yakin sebelum makan, sebelum tidur ya, tapi sebelum bekerja, sudahkah kita mengawalinya dalam nama Tuhan? Sebelum kita naik kendaraan misalnya, sudahkah kita mohon perlindungan Tuhan dengan berdoa atau membuat tanda salib? Itu contoh kecil. Maka sekarang saya mengajak kita semua untuk melibatkan Allah dalam karya-karya kita. Sehingga apa yang kita awali ini, kita awali dalam Allah dan kita selesaikan di dalam Allah pula. Agar akhirnya pekerjaan kita, karya-karya kita, perkara-perkara kita selesaikan di dalam nama Tuhan. Dan kalau Tuhan terlibat di dalam karya kita, boleh dinantikan karya-karya kita baik adanya. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita mencoba merefleksikan hidup kita. Selama ini, apakah aku sudah melibatkan Allah dalam karya-karyaku, tindakan-tindakanku? Kalau kita masih hidup dalam ego kita, mencari kepentingan kita, mengutamakan diri kita, boleh dinantikan dan dipastikan pasti panjenengan belum melibatkan Allah. Semoga bacaan-bacaan pagi ini benar-benar mengajak kita untuk berani
mengawali pekerjaan kita dalam nama Tuhan dan menyelesaikan juga di dalam nama Tuhan. Semoga akhirnya Allah selalu kita libatkan dalam karya-karya kita demi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk melibatkan Engkau dalam hidup dan karya-karya kami, memulai dan mengakhiri dalam nama-Mu, agar akhirnya hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Semoga Engkau menguatkan kami yang kadang-kadang lemah, kadang-kadang dikuasai dunia. Dengan rahmat dan berkat-Mu, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, agar kami tetap berpegang teguh pada iman itu, sekalipun banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga mereka yang mengharapkan kasih setia-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Untuk itu, bimbing, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ajak, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar apabila kita sehat, keluarga kita sehat, orang lain juga sehat, sehingga dunia semakin sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam kehidupan menggereja, dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, tenaga dan karya yang diberi untuk pelayanan, dan dengan dana yang sungguh pasti akan membantu gereja di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Kita syukuri talenta kita masing-masing dan kita kembalikan kepada Allah lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kevikepan maupun keuskupan, agar akhirnya dengan cara masing-masing kita mengembangkan talenta untuk perkembangan gereja kita. Kita persiapkan hati untuk terus-menerus mendengarkan sabda-sabdanya. Semoga kita semakin mampu untuk terus peduli kepada orang lain yang lemah, miskin, kecil, tersendiri dan difabel, dengan berbagi doa, berbagi tenaga, berbagi dana. Dengan demikian, kita akan semakin mampu untuk menghadirkan cinta kasih Allah kepada semua orang yang kita jumpai. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.